Satreskrim Polresta Malang Kota menggelar rekonstruksi kasus mutilasi seorang pria asal Surabaya oleh seorang tukang pijat. Tersangka memperagakan 21 adegan reka ulang. Dalam proses rekonstruksi juga dihadirkan jaksa penuntut umum serta kuasa hukum tersangka. Warga berbondong-bondong datang ke lokasi kejadian untuk menyaksikan proses rekonstruksi. Sejumlah personel kepolisian diterjunkan untuk amankan lokasi rekonstruksi. Adegan diawali di rumah kos tersangka di mana korban dibunuh pelaku dengan cara dibacok menggunakan celurit di dalam rumah kos. Setelah korban tewas dengan 2 luka bacok, tersangka memotong bagian tubuh korban menjadi 9 bagian. Sepanjang proses reka ulang ada kesamaan dalam proses serta keterangan para saksi. Total 21 adegan. 21 adegan. Apa ada fakta baru kan yang ditemukan dari rekonstruksi? Fakta baru jadi hanya ada penambahan ketika membacokkan celurit. Untuk yang pertama kali korban roboh masih sempat melawan, kemudian dalam kondisi terbaring sambil menutup mulut korban ditambahkan 1 kali lagi bacokan ke leher korban sehingga korban meninggal dunia. Artinya 3 kali bacokan ya? 2 kali bacokan, namun pada awal kita mengira 2 kali bacokan ini secara beruntun, ternyata 1 kali kemudian korban roboh, kemudian dibacok sekali lagi, baru akhirnya meninggal dunia korban ini. Sembari dibungkam ya? Sembari ditutup mulutnya untuk supaya tidak. Pemirsa, untuk mengetahui jalannya reka ulang kasus seorang tukang pijat yang mutilasi pelanggannya, sudah bergabung Kanit 4 Pitsus Satreskrim Polres Malang Kota, Ibda Aji Lukmansyah. Selamat malam, Pak Aji. Ya, Pak Aji, apakah ada temuan fakta baru dari rekonstruksi yang dilakukan hari ini? Seperti apa, Pak Aji? Ya, selamat malam, Mas. Dalam hal apa yang kita lakukan pada hari ini, reka ulang, itu ada temuan baru dalam artian bahwa si pelaku dalam hal melakukan itu membacokkan dulu ke 1 kali kepada korban, ternyata kemudian ditambah lagi 1 kali lagi sehingga korban mengalami hilang nyawanya. Demikian. Baik, Pak Aji, sebetulnya apa dasar pelaku memotong bagian tubuh korban hingga 9 bagian ini? Dan berdasarkan reka ulang, ini sebetulnya bagian-bagian tubuh ini dibuang di mana saja potongan tubuh korban, Pak? Jadi gini, dasar daripada pelaku melakukan pemotongan tubuh korban ini tidak lain dan tidak bukan berkaitan dengan untuk menghilangkan jejak daripada korban itu sendiri, sehingga supaya tidak bisa diketahui oleh keluarganya maupun orang lain. Terus kemudian untuk tubuh korban atau torso itu dibuang di Sungai Bangau. Kemudian untuk potongan kepala, kaki, telapak kaki kanan kiri dan telapak tangan kanan dan kiri itu dikubur dengan maksud karena kalau toh itu dibuang di sungai itu nanti akan ketahuan. Kalau dikubur itu tidak akan ketahuan karena kan akan rusak. Demikian. Baik. Jadi sebetulnya apa? Apakah sebelumnya ada dendam pribadi seperti itu, Pak? Memang sebelumnya tidak ada dendam pribadi, namun korban ini merasa dirinya ketika dia melakukan meminta tolong untuk melakukan ritual ya, ternyata tidak maksimal apa yang dilakukan oleh si tersangka ini atau pelaku ini tidak maksimal sehingga dia istilahnya komplain atau kepada si pelaku ini karena apa yang dilakukannya tidak maksimal, sehingga dengan adanya itu kemudian si korban emosi kepada si pelaku itu dan memukulnya beberapa kali sehingga korban
juga melakukan pembalasan, yaitu langsung mengambil celurit yang ada di dekatnya, akhirnya dibacokkan kepada korban. Demikian. Baik, baik, baik. Jadi ini artinya korban terlebih dahulu melakukan kekerasan begitu kepada pelaku dan akhirnya dibalas oleh pelaku hingga akhirnya kemudian membunuh dan memutilasi begitu ya Pak Haji ya. Baik. Iya, betul sekali. Baik. Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Kanit 4 Pitsus Satreskrim Polres Malang Kota Ibda Aji Lukmansyah sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, selamat malam dan salam sehat senantiasa Pak Haji.